Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kedua hari ini, kita akan belajar tentang Kitab Suci Weda. Nah, anak-anak yang sudah mendapatkan buku paket, silakan buka bukunya halaman 2. Nah, ya, buka bukunya halaman 2 dan sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sedangkan anak-anak yang belum mendapatkan buku paket, silakan ambil buku catatannya dan catat penjelasan yang Ibu berikan. Langsung saja anak-anak. Coba kalian amati. Ada seorang sulinggih yang sedang melakukan puja atau dikenal dengan mapuja. Kemudian ada siswa yang sedang melaksanakan persembahyangan, melantunkan puja Trisanya. Nah, sulinggih dan siswa yang sedang melantunkan puja Trisanya, sulinggih yang sedang mepuja itu sama-sama telah melantunkan isi dari kitab Suci Weda, ya, mantra yang terdapat di dalam kitab Suci Weda. Anak-anak juga kan sudah terbiasa melantunkan Puja Trisanya, Pancakramani Sembah. Ya, artinya kalian sudah melantunkan isi dari kitab Suci Weda. Lalu apa itu Weda? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, anak-anak, Weda itu merupakan kitab suci kita sebagai umat beragama Hindu. Nah, Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari akar kata vid yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia, khususnya kita sebagai umat Hindu, dapat mencapai kesempurnaan hidup. Nah, ya. Nah, kitab suci Weda itu merupakan tuntunan bagi kita dalam bertingkah laku, dalam melaksanakannya, itu sebagai tuntunan kita, ya, sebagai pedoman. Nah, lalu apa saja pokok-pokok yang terdapat di dalam ajaran Weda? Nah, pokok-pokok yang terdapat di dalam ajaran Weda itu adalah tentang tata cara bertingkah laku yang baik. Dan Weda itu juga ajarannya sampai sekarang itu masih tetap relevan. Nah, dari dulu sampai sekarang pada zaman modernisasi ini masih tetap relevan, masih tetap digunakan sebagai pedoman kita bertingkah laku dalam melaksanakan niatnya, masih tetap digunakan. Ya. Dan Weda itu tidak hanya satu, anak-anak. Weda itu ada banyak. Ya, ini nah coba perhatikan, ini kodifikasi atau himpunan dari kitab suci Weda. Nah, Weda itu terbagi menjadi dua, itu Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada para maharesi melalui pendengaran secara langsung. Nah, sedangkan Weda Semerti adalah wahyu yang ditulis kembali oleh para maharesi berdasarkan ingatan beliau, agar kita mudah memahami isi dari kitab Sruti. Nah, kitab Sruti itu terbagi menjadi 3, mantra, Brahmana, dan Upanishad. Nah, di dalam mantra itu terdapat kitab Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwa Weda. Nah, di dalam Brahmana itu ada, di dalam tiap-tiap mantra mempunyai Brahmana, anak-anak ya. Dan di dalam tiap-tiap mantra juga mempunyai Upanishad. Nah, Semerti. Semerti adalah kitab suci kita. Kitab Semerti itu untuk memudahkan kita memahami isi dari kitab Sruti, anak-anak ya. Semerti, kitab Semerti itu terbagi menjadi 2, itu Wedanga dan Upaweda. Kitab Wedanga itu terbagi menjadi Siksa, Wyakarana, Candra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Dan kitab Upaweda terbagi menjadi Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, Gandharvaweda, dan Dhanurveda. Nah, untuk lebih mudah kita sebagai pelajar untuk memahami apa yang terdapat di dalam kitab suci Weda, itu kita mulai belajar dari Itihasa dan Purana. Itihasa itu ada terbagi lagi menjadi 2, yaitu terdapat
kitab Mahabharata dan Ramayana. Nah, di sana berisi tentang ajaran filsafat, tentang mitologi yang merupakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Weda. Nah, ya. Nah, lanjut. Nah, siapa yang menerima wahyu dari Tuhan? Nah, itu ada 7 resi ya. 7 resi penerima wahyu yang disebut dengan Saptaresi. Siapa saja Saptaresi tersebut? Ada Maharesi Gritsamada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wamadewa, Maharesi Atri, Maharesi Baradwaja, Maharesi Wasista, dan Maharesi Kanuwa. Nah, ketujuh Saptaresi inilah diantaranya penerima dari wahyu dari Ida Sang Hyang Widi ya, yang dihimpun dalam kitab suci Weda. Nah, karena wahyu yang diterima itu sangatlah luas, cakupannya sangatlah banyak, nah kemudian dihimpunlah kembali oleh Bagawan Wyasa bersama 4 orang muridnya, yaitu Maharesi Pulaha itu atau disebut dengan Paila menyusun kitab Bragweda, Maharesi Waisampayana menyusun Yayurweda, Maharesi Jaimini menyusun Samaweda, dan Maharesi Sumantu sebagai penyusun Atharwaweda. Nah, itu secara singkatnya penjelasan dari Ibu, anak-anak ya. Untuk lebih lengkap lagi, kalian bisa baca di buku paketnya, atau sekarang zaman sudah canggih, bisa kalian cari di internet. Nah, ya. Lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa Weda itu merupakan ilmu pengetahuan suci sebagai penuntun kita sebagai umat Hindu untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, apa saja pokok ajarannya itu berisi tentang cara bertingkah laku yang baik. Nah, ya. Dan ajaran Weda itu sampai sekarang masih tetap relevan. Kita gunakan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai pedoman di dalam beriannya, itu masih relevan kita gunakan sampai sekarang. Nah, siapa saja wahyu yang menerima siapa saja yang menerima wahyu dari Tuhan, atau siapa saja yang menerima wahyu dari Sang Hyang Widi, itu disebut dengan, ada 7 yang disebut dengan Sapta Resi. Nah, karena wahyu yang diterima oleh Sapta Resi itu sangatlah banyak, kemudian dihimpun kembali oleh Bagawan Wyasa atau Maharesi Wyasa dengan 4 orang muridnya. Nah, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada kalian. Untuk selanjutnya, silakan kalian buka Google Class-nya. Ibu akan share atau posting pertanyaan di sana dan kalian langsung menjawabnya. Nah, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam kitab suci Weda. Akhir kata, Ibu tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.